Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, hati kita penuh kedamaian, dan hidup kita penuh dengan sukacita. Senang berjumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku. Saudara-saudari, kita memasuki minggu kedua dalam masa Prapaskah, masa persiapan kita. Semoga kabar baik yang kita jalani dalam masa persiapan ini senantiasa menjadi sesuatu yang indah bagi hidup kita. Saudara-saudari, pada pekan kedua, pada hari Minggu hari ini, kita semua diundang untuk bersama-sama mendengarkan bacaan-bacaan yang menjadi inspirasi kehidupan kita, kekuatan kita, tetap setia di dalam iman kepada Allah. Dan hari ini kita akan mendengar sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 9 ayat 28 sampai 36. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan bertanya, apa yang menjadi pesan dalam Minggu Prapaskah yang kedua ini? Ya. Tentu ini menjadi suatu bahan permenungan kita, ya, supaya kita dikuatkan oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh panggilan Tuhan yang ingin datang mengajak kita, mengundang kita, mengajar kita bersatu dengannya. Bacaan Lukas yang dari Injil Lukas memberikan kita suatu pengajaran tentang bagaimana untuk mendengarkan Allah, setia kepadanya, dan hidup di dalamnya. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Mendengarkan dalam bahasa Injil berarti memperhatikan apa yang menjadi perintah dan kehendak Allah, lalu mewujudkannya. Kalau kita mendengar dari 3 bacaan hari ini, bacaan pertama, kedua, dan Injil, kita bisa melihat dan kita bisa belajar dari figur-figur yang menjadi contoh dan teladan hidup kita. Bacaan pertama, kita bisa melihat bagaimana ya Abraham, atau yang disebut juga Abram, begitu setianya kepada Allah. Ia mendengarkan Allah. Ia melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Dan kita tahu,
Kesetiaan Abraham kepada Allah menjadikan Abraham sebagai contoh dan teladan bapa iman. Bagaimana beriman itu sesungguhnya? Beriman berarti siap mendengarkan, mengikuti Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Belajarlah dari Abraham. Lalu figur yang kedua itu kita bisa dengar dari bacaan kedua. Bagaimana surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus mau menceritakan bagaimana keteladanan dia dalam menjawabi suatu perintah atau tugas dari Tuhan. Dia berkata, ikutilah teladanku. Teladanan kesetiaannya. Kesetiaan untuk mencintai Allah sebagai satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Mengapa Santo Paulus mengajarkan kita, saudara-saudari, jangan mengikuti dunia, sebab dunia bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah kewarganegaraan kita, yaitu surga. Dia mengatakan kewarganegaraan kita ada di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ketika kita memahami bahwa kewargaan kita adalah surga, maka cara hidup kita adalah hidup Allah sendiri. So, disitulah Allah bersemayam. Disitulah kita akan berjumpa dengan Allah, Sang Penyelamat kita. Maka dalam bacaan Injil yang kalau kita melihat dua figur penting, yaitu figur dalam Perjanjian Lama, ya, Elia dan juga Musa. Mereka mewakili dua hal penting yang ada dalam Perjanjian Lama, ya, yaitu hukum Taurat dan juga begitu banyak perintah-perintah, aturan-aturan yang kita bisa lihat dari pengajaran, dari tulisan-tulisan dalam Perjanjian Lama. Ya. Saudara-saudari, ketika para murid mendengarkan, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Apa yang mau kita dengarkan? Tentu setiap hukum Tuhan, setiap firman Tuhan, setiap kehendak Allah. Musa, Elia, Petrus, Yohanes, Yakobus, Abraham, Paulus, figur-figur yang kita dengar dalam bacaan hari ini adalah figur-figur yang dengan secara terbuka dan tulus untuk mendengarkan Allah, mereka hidup sesuai dengan perintah Allah, dan mereka menuruti cara hidup dan teladan Allah sendiri. Untuk apa? Kata Santo Paulus, agar kita bisa mencapai kesatuan dengan Sang Juru Selamat di surga. Maka saudara-saudari, pada minggu yang kedua ini, kita semua dipanggil untuk tetap hidup di dalam kesetiaan. Jikalau dalam minggu pertama kita diingatkan untuk berjaga-jaga, berhati-hati, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Minggu kedua ini kita diajak untuk setia. Setia kepada setiap panggilan Allah. Kesetiaan itu membawa kita sampai kepada puncak dari perayaan kita, yaitu perayaan Paskah, perayaan keselamatan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita semua diundang hari ini untuk bersama-sama berjalan menurut setiap kehendak Allah, perintah Allah, aturan Allah, cara Allah, dan gaya Allah. Maka kita semua akan bisa masuk sampai kepada tujuan akhir hidup kita, yaitu kebahagiaan bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, memberkati keluarga kita, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berkesusahan, dan semua kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.